nggak ada puncak karena dia abstraktif sehingga dia tidak mencapai puncak. Nah, kalau yang puncak-puncak kebudayaan itu biasanya arasnya bukan di kita tetapi di Eropa. Itu peradaban kontinental itu selalu melahirkan puncak-puncak kebudayaan itu, sehingga dia mampat. Simbolisasinya apa? Mereka bangun monumen, tugu dan segala macam. Di Nusantara kebudayaan kita horizonnya tuh seperti cakrawala. Dia basis etiknya adalah kebudayaan bahari. Kita mengalir egalitarian gitu, sehingga kita tidak mencangkok kebudayaan itu secara monumental seperti bagaimana Eropa berusaha untuk membangun kebudayaannya. Kenapa saya sebut bahwa kebudayaan itu tidak ada yang originalitas? Saya ngambil contoh Betawi merupakan cangkokan dari China, Arab, India, jadinya nasi uduk tuh. Benar kan? Pertemuan antar suku bangsa itu melahirkan satu pola kebudayaan baru, lalu kemudian disebut dengan ketoprak, lenon bocah dan segala macam. Begitu pula dengan gambus. Dari mana datangnya tuh? Apakah benar dia lahir dari rahim para Nusa? Tidak. Itu ada proses pencangkokan dari luar, karena Nusa Tenggara Timur dulu ini sebuah peradaban besar. Kenapa kemarin saya membaca puisi, memberi prolog dalam puisi tersebut tentang kesedihan ketika orang-orang menggunakan atau memplesetkan Nusa Tenggara Timur sebagai nasi tahu tempe dan segala macam. Setidaknya kalau kita mau mengutip Aniel Lomba, dia bilang hanya ada 3 cara untuk menghancurkan sebuah negara bangsa, nation state. Paling pertama, hancurkan bahasanya. Yang kedua, kaburkan sejarahnya. Dan yang ketiga, buat generasi mudanya tidak mengenal para leluhurnya, baik secara spiritual maupun secara kultural. Nah, itu terjadi tuh, sehingga saya marah besar tuh di dalam hati saja tentunya ketika bahasa dikaburkan, karena di bahasa itulah merupakan fondasi paling fundamental dari konstruksi kebudayaan. Logika kebudayaan kita itu di situ. Yang kedua, saudara-saudara, di samping kebudayaan itu adalah inggar dan cangkokan, yang kedua, setiap kebudayaan itu dia tidak berdiri sendiri, dia selalu bersinergi ya. Dia selalu bersinergi dengan elemen kebudayaan-kebudayaan yang datang dari luar. Nah, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, kembali kepada Nusa Tenggara Timur sebelum kita bicara Nusa Tenggara kita bicara dalam skala yang lebih luas. Saya ingin memberikan poin penting dulu. Pertama, bagaimana peradaban dunia ini digerakkan. Dalam masa lampau yang paling arkaik, orang itu mereferensi kebenaran menggunakan cara berpikir yang disebut dengan istilah mitologi. Mitos itu menjadi elemen paling penting dalam spektrum kebudayaan orang untuk menjelaskan segala sesuatu. Saya ngambil contoh, ini kayak terlalu kaku kalau saya duduk nih. Saya izin berdiri ya. Saya ngambil contoh bagaimana mitologi bekerja dalam relung kebudayaan. Di beberapa, ya tidak terlalu lama lah, sekitar setahun atau 2 tahun lalu, terjadi yang namanya Seroja di NTT. Dan sebagian besar masyarakat, terutama di Adonara ya, bagaimana cara mereka melihat bencana alam itu, ada sebuah konklusi bahwa Seroja yang menimpa alam semesta di Adonara dan sekitarnya itu akibat dari orang-orang mengambil putih bunga dan air di puncak pegunungan. Sehingga apa yang terjadi? Orang menyelesaikan peristiwa bencana itu dengan mempersembahkan darah ayam di atas puncak gunung. Nah, itu sesuatu yang abstraktif dalam konteks mitologi, itu mempengaruhi tindakan dan laku sosial orang. Itu terjadi hingga hari ini. Jangan jauh-jauh, kita sekolah S1, S2, S-dodol, pulang ke Indonesia masih gosok keris, pakai asap batu aki. Nah, itu bagian bahwa ternyata kita tidak bisa lepas dari akar kebudayaan kita yang paling fundamental itu. Setelah mitologi, yang kedua, datang yang namanya agama sebagai salah satu sumber baru untuk mereferensi kebenaran. Ketika agama berkembang dalam periode selanjutnya, muncul apa yang disebut dengan knowledge atau ilmu pengetahuan.
Yang paling kontemporer menurut saya ini yang paling memberi racun sekaligus menggerakkan manusia ya. Tetapi menurut saya ini banyak negatifnya yang disebut dengan sains dan teknologi. Produknya itu bukan hanya sekedar membebaskan manusia dari objek sejarah, tetapi bukan sekedar menjadikan manusia sebagai subjek sejarah, tapi malah menjadikan kita sebagai objek sejarah. Jangan jauh-jauh deh. Apa yang disebut dengan handphone atau saya plesetkan menjadi hard poison, racun keras, itu bukan hanya sekedar pencapaian manusia dalam sains dan teknologi, terutama untuk melipat ruang dan waktu, tetapi juga memagari kebudayaan, mengasasinasi atau membunuh kebudayaan. Kita kalau lagi ngobrol gitu bukan tatapan mata pasangan yang kita tuju, tapi layar gadget kita. Bayangin tuh. Tidak ada lagi romansa, tidak ada lagi getaran karena orang sibuk dengan Androidnya. Dia menciptakan satu tatanan kebudayaan dalam dunia baru itu, yang tidak hanya melipat ruang dan waktu tadi, tetapi justru mengalienasi manusia sehingga kita merasa asing. Itulah mengapa saya menulis puisi yang berjudul Android. Yaitu betapa berat mencintaimu di masa Android. Handphone mengubahmu menjadi Android, menjadi paranoid. Baru semenit lalu aku meninggalkan rumah, engkau sudah video call. Gak ada getaran lagi. Nah, itulah saya kira kejamnya industri kebudayaan modern itu. Mencabut manusia tidak hanya dari rahim kebudayaan lokalnya, tetapi membuat kita menjadi lebih barat dari barat, menjadi lebih Korea dari Korea. Saya punya teman namanya Mr. Ethelin. Dia duta besar dari Prancis. Kami bertemu di Riau sekitar 5 atau 7 tahun yang silam. Waktu itu belum ada WA. Jadi kami berdua setelah kenalan, ngobrol panjang lebar, tukaran nomor HP. Nah waktu itu masih pakai SMS. Saya SMS, dia sebutin nomornya, saya simpen. Terus saya tidak menyebut nomor saya untuk dia simpan, tapi saya pakai SMS. Ini nomor saya. Nah begitu dia baca SMS, dia menyesal minta ampun. Bara, kenapa kamu pakai SMS? Kenapa kamu tidak ngomong aja biar saya catat? Kasihan kan, mahal itu. Si duta besar ini ya, SMS yang waktu itu sekitar 150 perak ya. Bagi kita biasa tuh, tapi bagi orang yang sudah matang di dalam budaya memperlakukan teknologinya, bagi dia itu nggak perlu. Nah di Indonesia nggak begitu. Cara kita memperlakukan teknologi tidak dengan budaya yang matang. Sehingga apa? Semua kita telan. Semua kita telan. Iya kalau telannya nyangkut di kalbu jadi cahaya nih. Dia telannya sampai ke bawah berubah jadi hasrat. Hasrat untuk apa saja. Nah, malam ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bercermin lebih dalam di dalam aras kebudayaan modern ini. Masih banyak nggak adik-adik seperti penari Dana Dhani tadi yang menguasai tradisi lokalnya di zaman yang seperti ini? Masih banyak nggak? Ini kayak makhluk astral dari planet lain mereka nih. Kita beri tepuk tangan dulu. Seriously, kalau kita mau survei, orang mempertahankan tradisi itu aduh sedikit banget. Jadi kalau adik-adik di tengah zaman seperti ini masih mempertahankan local tradition itu, saya kira itu satu cara yang kuat banget untuk membentengi diri untuk tidak lepas dari identitas kebudayaan lokalnya gitu. Kita beri tepuk tangan dulu. Saudara-saudari, saya menukik lebih detail lagi ke Nusa Tenggara Timur. Saya mulai dari Alor. Teman-teman tahu Alor di masa lampau itu kita boleh menyebutnya Singapurnya Asia Tenggara hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu. Yes, benar ini, saya nggak main-main. Alor itu lumbung energi karena di mulut kumbang lautnya yang teduh. Di musim-musim tertentu membuat armada-armada dari luar, dia harus menepi ke Pulau Alor. Kenapa saya marah bahwa Nusa Tenggara Timur itu dianggap sebagai provinsi miskin, angka kebodohan? Enggak. Itu data statistik yang sifatnya politis aja tuh. Diproduksi oleh para pejabat, oleh politisi. Untuk apa?
untuk supaya mengkapitalisasi kemiskinan demi memperkaya diri. Karena sejarah membuktikan 500 tahun yang lalu kita adalah bangsa dengan budaya yang sangat luhur, kita adalah bangsa dengan peradaban yang sangat tinggi. Orang memburu minyak paus di Alor, penerangan tidak ada lain itu kecuali menggunakan itu. Lalu kemudian ada cendana di Solor, di Pulau Timor nomor 1 cendananya, Solor nomor 2. Tetapi lojinya itu ada di Lohayong. Nah, kawasan kita ini didatangi oleh berbagai macam negara tuh. Diawali oleh apa? Diawali oleh selera kuliner doang tuh, soal lidah. Rempah kan yang diburu. Bener gak? Betul. Pala di muka bumi di masa itu hanya ada di Banda Neira, nggak ada lagi di tempat lain. Tidak ada. Pala itu hanya ada di Banda Neira, udah mentok tuh. Sebelum digenosida itu 1600-an. Makanya ketika mereka tiba di Malaka, loh kok ini tempat transit doang, kata mereka. Di mana nih akarnya ini barang-barang ini? Ya udah, adanya di Timur Indonesia. Makanya saya sebut Timur Indonesia itu adalah sebuah bangsa yang pernah menyala di timur matahari, tapi kita adalah bangsa pelupa atau sengaja dibuat lupa pada cermin wajah sendiri. Jadi itulah pentingnya kita mengenali diri kita sebagai sebuah suku bangsa, sebagai sebuah nation state. Karena kita jauh lebih tua dari Indonesia. Indonesia ini baru 1928 tuh. Itu pun atas nama kebudayaan. Orang berkumpul itu atas nama kebudayaan, bukan atas nama politik kekuasaan. Itu yang saya sampaikan tadi malam itu. Tetapi kenapa kemudian kebudayaan hari ini dipinggirkan seperti kuburan, sepi banget gitu. Kecuali dia masuk menjadi industri pariwisata dengan tantangan yang lebih kejam, saya kira. Bali jangan dikira maju begitu karena budayanya, enggak. Industri pariwisatanya maju, tapi ruh kebudayaannya hilang. Udah nggak ada lagi. Labuan Bajo sudah disabotase tuh, sebentar lagi nyisir ke sini dengan konsep ekonomi blueprint-nya itu. Percaya deh, akan tiba tuh mereka sampai ke sini. Kalau kita mau data yang punya barang siapa? Investor asing semua. Kita jadi tamu di rumah sendiri. Nah, dilema kebudayaan itu akan merongrong kita kurang lebih 20 sampai 30 tahun ke depan. Jaga-jaga saja tuh kawasan kita. Saya kira itulah mengapa Nusa Tenggara Timur ini sekian tahun ditenggelamkan, karena bukan hanya soal politik kebijakan yang sentralistik di Jawa, tetapi juga karena kita sendiri memproduksi inferioritas itu dengan bahasa-bahasa yang menurut saya sangat tidak kaya gitu, miskin sekali kosanya itu. Apa nggak ada istilah lain gitu? Karena yang kalau kita tanamkan sejak dari bahasa dan dalam alam imajinasi kebudayaan aja sudah ada perasaan, bukan hanya tidak percaya diri tapi rendah diri, hilang itu Superman-nya tuh. Maka satu-satunya solusi terbaik adalah jadikan kebudayaan itu sebagai jalan untuk menegakkan kembali peradaban kita yang sudah sekian lama tenggelam. Saya orang yang cukup tidak percaya dengan mitos bahwa politik mampu merubah segala-galanya tuh menuju kesejahteraan. Enggak, bukan hanya itu doang tiangnya tuh, tapi justru tiang kebudayaan ini yang penting nih. Tapi kenapa dia tidak menjadi ruh hari ini? Jadi budayawan tuh rasa kayak lucu gitu, kayak makhluk asing sendiri. Jadi D-nya diambil DPR jadi duit, tinggal buayawannya saja kan. Baik, kok ini pada tegang semua ya? Apa materinya terlalu berat kali ya? Lagi kusu. Lagi kusu ya. Kusu itu juga bagian dari kebudayaan. Cara perempuan NTT tersenyum itu juga representasi dari kebudayaan. Cara kita meratapi kehilangan itu juga bagian dari kebudayaan. Nah, bentuk-bentuk materialnya itu yang disebut dengan peradaban atau civilization. Dia kalau sudah jadi tenun begini ini udah material ini. Tapi ini nggak ada kalau nggak ada abstraksi imajinasinya. Bagaimana motifnya dibuat, kayak gitu. Dulu bikin ini itu ada ritualnya. Mama-mama kita tuh mencari motif bukan hanya sekedar menghayal ya, tetapi ada ritual kebudayaannya. Salah bikin motif bisa hang otaknya tuh. Tapi industri modern seperti Jepara tuh sekali copy paste mesin cetak gitu, motifnya diambil tanpa proses.
Nah, ritual kayak gitu, itu yang hilang dari kita hari ini. Orang Jepang minum teh, adabnya itu cuma 4, 5. Tapi kalau orang Jogja minum teh itu bisa sampai 12, 18. Hanya buat nyuguhin teh saja. Mereka sake ya mereka kalau di Jepang. Jadi apa saudara-saudari? Kebudayaan itu pada puncaknya adalah untuk memuliakan manusia. Puncak dari kebudayaan adalah memuliakan manusia. Puncak dari kebudayaan adalah melahirkan adab. Nah, adab ini yang hilang dari dunia hari ini. Saya menyebutnya lost generation, generasi yang hilang. Kemarin saya sama Sujiwi Tejo di Alor dan saya saksikan sendiri itu bagaimana seorang budayawan itu mengejawantahkan kebudayaan dalam laku hidupnya. Saya tidur itu bareng ada satu teman namanya Gus Ben, umurnya udah sekitar 65. Tetapi saat kami tidur setiap malam, kalau saya sudah tertidur, dia mau mematikan lampu dengan cara mengendap. Jadi tangannya menekan saklar itu hati-hati banget, pelan banget disentuhnya. Kenapa dia bisa begitu tuh? Dia takut bunyi saklar itu membangunkan saya dari tidur. Orang tua umur 60 tahunan lebih, saya nggak ada apa-apanya nih, mematikan lampu di saat saya tertidur dengan cara mengendap. Peristiwa itu membuat saya kepikiran, ini gila ini anak-anak kita hari ini kayak mana kan? Benar gak sih? Budaya apa yang tercangkok dalam kepalanya sehingga laku kebudayaannya bisa begitu? Kalau ngobrol sama kita atau kita duduk begini, dia kalau berjalan sudah begini, tapi di belakang kita nggak pernah dia ngambil di depan. Ini yang saya lihat hilang di kampus-kampus, hilang di sekolah, hilang di rumah kita, hilang di lingkungan kita. Meskipun kebudayaan itu bersifat partikular, partikular itu artinya berlangsung hanya untuk kelompok dan komunitas tertentu, tetapi substansinya sama tuh. Orang Arab bilang assalamualaikum, ya kan? Orang Makassar bilang tabe, orang Lama Holot bilang emami tobone, kamolo, nare. Sama tuh sebenarnya. Itu produksi dari kebudayaan untuk apa? Untuk memuliakan manusia, nggak ada lagi yang lain. Teremnya saja berbeda, ataupun kalau di dalam suku-suku bangsa tertentu yang terjadi hanya perubahan verbanya saja, tetapi substansinya sama, menjunjung dan memuliakan manusia. Hari ini kita semakin sekolah, makin tinggi pencapaian gelar akademiknya, makin nadir adab dan kebudayaan yang menubuh dalam diri kita. Korupsi di Indonesia ini paling gede orang pasca sarjana itu, sekitar 80% yang melakukan korupsi itu orang scholar semua. Nggak ada yang nggak sekolah yang korup. Padahal ilmu pengetahuan apa yang kurang dalam kepala? Karena dia meresapi ilmu masuk di kepala, terus tidak nyesap ke hati, tapi dia terus sampai ke perut menjadi hasrat. Nah, bahasa Ali Syariati kalau bisa kita pinjam yang disebut dengan insanul kamil atau manusia yang tercerahkan, yang sadar, menyerap ilmu pengetahuan semestinya dia menjadi basis pengetahuan di kepala, menjadi basis cahaya di dalam hatinya, lalu kemudian di kedua telapak kaki kanan dan kirinya menjadi praksis sosial. Itulah mengapa puncak daripada kebudayaan itu menjadikan seorang manusia atau komunitas masyarakat tidak sebagai ilmuwan atau pemikir atau budayawan yang berbasis pada catatan kaki, tetapi berbasis pada blueprint. Nah, kita sekarang, sekolah kita hari ini, pendidikan kita hari ini melahirkan kita hanya sekedar sebagai pemikir atau akademik yang bersifat footnote. Ulama dulu tuh nggak sekolah, ya. Nggak sekolah dalam pengertian formal. Tetapi kenapa mereka bisa digugu dan ditiru? Karena dia menyesap di dalam tubuh dan lakunya. Ini yang hilang, saudara-saudara. Saya gelisah sekali dengan arah kebudayaan kita hari ini. Kebudayaan memang sifatnya jauh lebih luas daripada pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu subordinat saja. Tetapi cara Nadiem Makarim mendrive dunia pendidikan kita berbasis startup yang menurut saya itu sangat menggelikan tuh. Karena orang diajar buat berpura-pura aja tuh. Ujian berbasis digital, siswa dikasih HP,
soal keluar dia buka layar, tek, udah bisa kopas. Itu yang hilang dari kita, proses kematangan penyerapan yang hilang dari tubuh kebudayaan kita. Nah, mudah-mudahan pengantar singkat ini bisa menjadi cakrawala bagi kita untuk berdialog. Saya lebih suka berdialog daripada berceramah kayak khotbah Jumat begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para petiraja. Sebelum kita memasuki sesi dialektika, maka saya ingin meminjam Paman Jau juga Renandes ke atas, bahwa saya berpikir maka saya ada. Kalau dalam diskusi saya mengkrealisasikan bahwa yang bertanya dia ada di sini, maka yang bertanya pasti dia menyimak dan mendengar, akan muncul pertanyaan. Daripada itu saya membutuhkan 4 orang, perempuan 2, laki-laki 2. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, tambah 2 orang lagi, terkhususnya kepada perempuan. Perempuan belum ada, laki-laki dulu. Atau nego ya, berarti laki-laki semua, 4 orang. Kita nego aja. Tabe abang, tabe. Story nggak deh? Oke, baik. Kayak mau puisi. Orang yang berjalan di luar kebudayaan akan selalu dianggap asing. Seperti saya pada malam ini dengan Abang Da menggunakan sarung, pasti kita dianggap asing, Abang. Daripada sekian banyak tamu yang ada di sini menggunakan celana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Berdialog tentang kebudayaan, berbicara tentang kebudayaan, maka kita harus berbicara tentang manusia itu sendiri. Karena manusia adalah subjek daripada kebudayaan. Kita yang menciptakan kebudayaan itu. Di sini abang, kebudayaan tentu kita menghadapi berbagai macam tantangan. NTT sangat banyak budaya, tradisi dan adatnya. Kalau saya mau kutip dari buku Megatrend 2000 karyanya John Naisbitt dan Patricia di dalam Megatrend 2000, kalau mau menghancurkan satu negara katanya cukup dengan 3F: food, fashion, fun. Kalau itu sudah bisa kita gapai, suatu bangsa akan mudah untuk ditakluki. Nah, beriring dengan perkembangan percepatan digital ini nih abang, percepatan digital, kan kebudayaan kita ini sudah memudar. Pernah di satu forum itu dari Kemendikbud juga pernah mengadakan. Pada forum itu saya menantang mereka, berani tidak dari Kemendikbud khusus untuk NTT kegiatan untuk menghadirkan mata kuliah apa? Mulok. Ya, mulok. Soalnya kalau di Jawa itu mereka ada mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, kalau itu tidak diterapkan di NTT akan berdampak pada degradasi kebudayaan. Nah, yang di sini sebelumnya yang mau saya kritiki terkait kebudayaan, yang sering kita sosialisasikan tentang kebudayaan ini hanyalah sebatas pentas saja, hanya sebatas diskusi, tarian, hanya sebatas apa, dan tidak ada unsur-unsur. Padahal muatan daripada kebudayaan ini, muatannya ini banyak, ada muatan moral di sana. Coba tadi MC tanyakan daripada abang-abang tadi yang habis pentas, filosofi atau landasan makna dari tarian ini apa, tujuannya apa, itu yang tidak ada. Kalau kita di kampung biasa, kalau saya dari Ngada abang, dari Ngada bagian utara, tepatnya di Riung, kami ada satu budaya namanya Mbelatado. Itu tinju adat abang. Tapi sebelumnya Mosalaki selalu katakan, ini bukan hanya sekedar pentas saja. Ini menunjukkan bahwa Reba Riung atau orang Riung harus memiliki jiwa kesatria dan lain-lain. Pesan moral itu yang harus disampaikan, pesan moral itu yang harus dimasifkan, supaya kebudayaan tabe yang seperti abang bilang tadi itu termasifkan. Kalau itu tidak dipesankan, maka kebudayaan kita ini hanya sebatas pada pentas. Yang mau saya tanyakan kepada abang ini nih,
terkait kebudayaan yang ada di NTT, cara menanggulangi percepatan digital dengan adanya percepatan digital untuk membackup percepatan tersebut agar budaya kita tidak hilang, itu tuh solusi yang paling solutif itu dari dengan cara apa, Bang? Mungkin sekian dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Udah selesai halah. Orang mereka udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik abang, saya anak tanah Mahar Gading, tapi lahir jauh di negeri asing. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kecintaan dan kerinduan saya terhadap budaya tidak kalah dengan mereka yang lahir di kampung halaman. Jadi gini abang, ketika kemudian abang sampaikan terkait persoalan budaya, sebenarnya banyak hal yang kemudian terngiang dalam pikiran saya. Kita mungkin sebuah peradaban yang besar, tapi faktanya kita tidak memiliki budaya tulisan. Apa yang kemudian kita dengar, kita dapat hari ini, itu lahir dari budaya lisan yang kemudian disampaikan kebanyakan lewat nyanyian, syair dalam tarian lego-lego dan sebagainya, yang hari ini sebenarnya pupus karena lahirnya lego-lego Arab. Saya resah dengan persoalan itu, Bang. Karena lego-lego asli yang harusnya kemudian hidup justru kalah dengan budaya-budaya asing gitu. Sebenarnya dasar pertanyaan saya sama dengan saudara yang tadi, tapi saya ingin berbagi kerisauan saya sedikit tentang budaya yang hari ini itu perlahan terkikis. Karena itu sebenarnya hal yang kemudian ingin saya tanyakan lagi adalah bagaimana untuk kemudian kita bisa mengembalikan kecintaan terhadap budaya lokal. Tidak hanya kemudian kita bicara untuk menghidupkannya saja, tapi kita bicara bagaimana untuk kemudian kecintaan itu kembali dihadirkan. Saya rindu dengan syair-syair puisi yang dibacakan sebelum acara pernikahan. Kita juga punya itu. Saya rindu dengan kemudian syair-syair lego-lego yang kemudian hilang karena dana-dana Arab dan sebagainya. Kita kalah dengan lagu disco. Teman-teman rata-rata suka lagu-lagu DJ, apalagi kalau sudah dimix anak NTT, anak Timur, anak Flores Timur, Lembata dan Alor, Tanah Lamaholot pasti turun dan goyang. Tapi kalau lego-lego hanya segelintir orang. Mungkin itu saja, sekian dari saya, Bang. Kalau boleh nanti selanjutnya kita diskusikan. Terima kasih. Oke, lego-lego. Ya, harus lego-lego. Malam itu kita buat lego-lego malam itu. Besok malam lego-lego lumayan no. Ya, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang berdaging sekali. Memang benar ya, pertama kita mengalami apa yang disebut dengan meaningless. Jadi kehilangan makna itu ya, merongrong hampir di seluruh relung kebudayaan kita. Tapi nggak apa-apa, yang paling pertama itu cinta dulu. Setelah cinta, lestarikan, kita belajar pelan-pelan. Soal literasi ya, aksara, teks. Di NTT saya kira ND punya ya aksara Lota itu. Tetapi di Nusantara ini perlu kita ketahui bersama, Sulawesi itu punya aksara yang namanya Lontara. Nah, Ilagaligo itu sebagai sebuah kitab tertulis pertama dalam konteks sastra dan budaya, terpanjang di muka bumi, mengalahkan naskah Homerus dan Mahabharata dari India. Bayangin. Serius ya? Ilagaligo itu paling panjang, terpanjang pertama, tertulis terpanjang pertama di muka bumi. Homerus nggak ada apa-apanya di Yunani, jadi Mahabharata di India nggak ada apa-apanya. Itu lahir dari rahim kebudayaan kita, tapi dibaca kan sama kolonialisme itu. Makanya saya bilang tadi, kaburkan sejarah mereka, biar buat mereka merasa rendah diri, gitu. Tidak punya kepercayaan diri, padahal kita sampai segitunya pencapaian kita dalam konteks teks. Kalau aksara paling tua kan aksara Paku, Sumer ya, Sumer. Ya, Nabi Ibrahim tuh mengekalkan itu menggunakan aksara Paku itu.
pertemuan antara Sumer dan Arya, tapi itu agak lebih jauh lah, kita bicara konteks dunia. Tapi bahwa satu hal yang tak bisa dipungkiri, Lontara itu yang mengekalkan kisah Suara Gading dan sebagai manusia kayangan itu menjadi naskah tertulis pertama, terpanjang pertama di muka bumi, mengalahkan Homerus dan Mahabharata. Kurang apa coba Nusantara nih? Yang kedua, soal industri pop tadi yang disuguhkan, gimana sih menghadapi arus digitalisasi yang sangat luar biasa dahsyat. Korea Selatan itu kita tahu bersama kan produk kebudayaan popnya namanya K-pop itu ya. Ada yang suka K-pop nggak di sini? Banyak. Itu menjadi satu penyumbang terbesar tuh untuk APBN negara mereka, dan itu di-create oleh pemerintahnya tuh. Karena mereka tahu bahwa kebudayaan harus masuk ke ruang-ruang seperti itu. Sehingga memang ada strategi kebudayaan untuk menjawab tantangan zaman. Sikap seperti apa yang harus kita gunakan? Saya kira menghadapi apa yang disebut dengan era globalisasi ini simpel saja. Saya beri contoh seperti melempar kasti ke tembok itu. Kita masuk ke pusaran tapi tidak terperangkap di dalamnya. Tapi kita selalu kembali pulang kepada bahasa ibu yang mengikat lidah kita. Kita selalu kembali pulang kepada rahim kebudayaan kita. Tapi kita masuk ke dalam pusaran itu. Kamu lempar kasti itu ibarat dirimu. Kayak gitu. Karena paling tidak ada 3 hal tuh bicara di era di mana ruang dan waktu yang dilipat ini. Pertama, kita bicara globalisasi industri sebagai mitos, sebagai nilai, sebagai sistem. Sehingga butuh yang disebut dengan strategi kebudayaan. Nah, 2 hal ini saya kira penting sekali untuk untuk merawat tubuh kebudayaan kita itu biar dia tidak lamur dimakan oleh zaman. Ketiga, saya kira Arabisasi dan Islamisasi itu 2 hal yang sangat jauh berbeda. Iya kan? Arabisasi dan Islamisasi itu 2 hal yang sangat jauh berbeda. Kenapa kemudian Lego-Lego Arab lebih membumi daripada Lego-Lego Alor, Lego-Lego Lamaholot dan seterusnya gitu? Karena telinga pasar. Mereka tahu bagaimana mensiasati bunyi, mensiasati irama, lalu kemudian dia masuk ke dalam ruang yang sifatnya industrikal. Oleh karena itu kebudayaan memang nggak bisa tumbuh tanpa selebrasi, tanpa branding, tapi tetap menjaga originalitasnya. Mau tidak mau harus bergandengan dengan elemen kebudayaan dan elemen seni lainnya. Sastra lisan hari ini kalau kita mau cari orang-orang tua kita sudah pudar kan kalau tidak diwarisi dari generasi ke generasi. Siapa yang ngomong lagi nanti? Karena fondasi kebudayaan kita tidak menyiapkan itu, proses generalisasi. Bagaimana tutur itu diwariskan secara turun-temurun. Orang juga malas dengar. Saya beruntung karena saya hidup dalam satu tradisi yang disebut dengan oral tradition. Jadi cerita tutur itu setiap malam tuh dinabobokan oleh nenek sebelum tidur itu selalu menarasikan cerita-cerita lokal dalam bentuk epos dan lain sebagainya. Nah, anak-anak zaman sekarang tidur bukan dalam buayan cerita, apalagi buayan ibu bapaknya gitu. Tidur dalam buayan game, YouTube, anime, PlayStation. Mengerikan gak itu? Mobile Legend. Mobile Legend. Nah, mau dia PWPM kan menjadi penyelenggara lomba Mobile Legend. Nggak apa-apa, itu cara mensiasati kebudayaan. Tetapi menjadi pelaku budaya yang sadar gitu. Itu yang hilang. Jadi oral tradition itu menurut saya metode transformasi knowledge yang paling fundamental di usia-usia dini. Karena itu masa di mana akal pikiran manusia ini lagi tumbuh bagus-bagusnya untuk menginput pengetahuan. Sehingga cerita yang diceritakan 30 sampai 40 tahun silam itu masih kuat tertanam di kepala saya. Satu kata pun gak hilang. Bahkan lebih spesifik lagi misalkan tentang Sirah Nabawi itu sudah diterjemahkan ke dalam dimensi kebudayaan lokalnya tuh. Bayangin tuh. Ada kecerdasan kultural semacam itu dalam mentransformasi perubahan sesuai dengan konteksnya. Hari ini suasana seperti itu hilang. Mau tidur, ibu sibuk unggah status di Facebook, bapak selingkuh di Instagram,
Iya. Jadi apa ya? Nggak ada yang ditaut, nggak ada yang ditiru. Ke sekolah isinya pagar semua, ke tempat ibadah juga pagar, ke kampus juga isinya pagar. Gak ada yang bebaskan. Akhirnya anak-anak zaman sekarang larinya kemana? Larinya ke dunia virtual ini. Disitulah ayah ibu kebudayaan mereka. Pada akhirnya apa yang mereka konsumsi? Ya tadi game apa segala macam yang isinya kekerasan semua kan. Main apa namanya? Free Fire ya. Itu kan sedang memproduksi imajinasi tentang kekerasan tuh. Dari kecil mereka, ya jadi jangan salahkan kalau anak kita tumbuh sekolah lah kemudian tiba-tiba dia meledakkan bom di Sarina misalnya. Ya orang dia larinya ke situ. Tumbuh seperti itu. Peristiwa New Zealand kemarin misalkan ada orang merasa bahwa ini dunia virtual lalu tiba-tiba nembakin orang di masjid seperti dia berada di dalam dunia anime itu. Tidak ada batas lagi nih antara yang real dan yang imajinatif. Itulah yang disebut dengan realitas simulacrum dalam istilahnya Jean-Paul Baudrillard itu. Realitas simulacrum itu seolah-olah realitas yang sebenarnya, padahal itu hanya oase saja. Kita berada di zaman seperti ini hari ini. Nah, bagaimana kita mempertahankan Lego-Lego, bagaimana mempertahankan pantun, bagaimana mempertahankan seremoni-seremoni di dalam tradisi, butuh energi yang sangat besar, berlipat ganda. Karena kamu siap tadi disebut menjadi manusia astral, seperti datang dari planet lain. Saya kira itu ya, 3 hal yang bisa saya respon. Nanti kalau masih kurang bisa kita saling jahit lagi lah. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pemuda Muhammadiyah yang sudah menyelenggarakan event yang menurut saya sangat bagus sekali di bulan Ramadan ini. Di sini saya mau merespon terkait apa yang sudah disampaikan oleh Abang Bara Patiraja, sekaligus saya mau bertanya. Jadi menurut saya tema yang lagi didiskusikan ini tema yang sangat menarik gitu. Karena budaya hari ini tuh sudah sangat tidak ada lagi. Karena kenapa? Kalau saya secara pribadi melihatnya karena kita terlalu menjadi konsumtif di budaya yang sangat kapitalistik hari ini begitu. Jadi sebenarnya budaya hari ini yang menggeser itu adalah kita sering mengkonsumsi barang-barang yang selalu dihadirkan oleh kapitalis ini, berupa gadget, berupa event-event yang lagi meninabobokan terkait kebudayaan kita hari ini begitu. Semisal kita lebih suka dance, kita lebih suka hadir di tempat-tempat yang lebih pada euforia begitu. Tapi ketika event-event terkait kedaerahan itu anak muda tuh pergi ke sana bukan membawa pandangan terkait kebudayaan hari ini, tapi anak muda lebih suka mempraktekkan gaya-gaya memundurkan kebudayaan itu, seperti suka misalnya organisasi daerah habis MPAB atau habis kegiatan suka minum mabok atau hura-hura. Yang itu memang bukan kebudayaan kita, tapi itu dipraktekkan dan itu menjadi habits begitu menurut saya. Jadi sebenarnya tuh masalah kebudayaan ini masalah yang krusial. Yang tadi yang pembicara-pembicara sebelum sampaikan bahwa kenapa kita tidak ada lagi dolo-dolo Arab atau dolo-dolo yang seperti itu, kita sering sekali tidak jumpai. Jadi menurut itu masalah yang sangat krusial, tapi anak-anak muda hari ini
karena tidak punya kebiasaan-kebiasaan yang ilmiah, tidak punya kebiasaan-kebiasaan yang lebih ideologis dan politik. Jadi mereka menganggap bahwa hal itu tuh bukan hal yang harus kita jumpai. Misalnya kita diskusi di malam hari ini begitu. Banyak sekali orang datang untuk mau melihat euforia saja, tapi impact dari kegiatan ini tuh tidak ada. Dia hanya mau datang senang-senang, hanya mau isi kursi-kursi yang kosong. Tapi impact untuk kemajuan berpikir ilmu pendidikan dan wawasan yang lebih luas itu sangat kecil begitu. Makanya kita melihat bahwa gerakan-gerakan anak muda atau gerakan-gerakan kedaerahan itu sudah sangat minim begitu. Karena kita sibuk dengan urusan mengkonsumsi urusan yang dibuat atau didesain oleh para kapitalistik ini di zaman yang sudah semakin canggih. Jadi menurutku itu sih Abang, dan pertanyaannya bagaimana kita mau mengatasi itu sebagai anak muda yang kita bisa bilang kita ini hidup di zaman Gen Z atau di zaman di generasi Z. Tapi kita tidak sadar nih apa yang sebenarnya kita harus buat di zaman generasi Z. Misalnya kita pulang kegiatan di kampung, pekan pengabdian masyarakat lebih pada euforia begitu, murah rame, gelekat lowo, tapi substansi dari gelekat lowo tuh untuk apa begitu? Substansi dari mahasiswa tuh untuk apa? Itu juga tidak tahu. Karena di Kupang juga kayak aktivitasnya aktivitas yang menurutku sangat effort begitu. Misalnya kita jumpai lapak-lapak baca atau berdiskusi di kampus dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Jadi kegiatan mahasiswa yang berbau budaya pun sudah sangat dilupakan begitu. Jadi konkretnya pertanyaannya, apa yang harus dilakukan anak muda di zaman ini untuk bisa mempertahankan kebudayaan yang sejati ya Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat saya kepada Kanda. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Eka Setia, bisa disapa Imawati Eka. Eka, oke. Di sini pertanyaan saya, sebelum saya masuk pada pertanyaan saya, Kanda, kita lihat pada budaya mahar gading pada seorang gadis atau seorang perempuan pada dataran Lamaholot atau tidak terlepas dari Pulau Timur ya Kanda. Biasanya dari kampung saya ataupun ada yang di Adonara, biasa perempuan